Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li'ilmi khairul khalqihi walittuqa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana trik dan kriteria agar kita dapat lolos audisi, ya, seperti saya dulu kayak gitu. Jadi saya berbagi pengalaman lah sedikit, mungkin dari teman-teman sekalian itu pengen ngerti gimana sih caranya kayak gitu kan, ya mesti takon ngono. Takon kepriwe janjane gimana sih sebetulnya kayak gitu kan. Jadi teman-teman semuanya, jadi perlu diketahui oleh para teman-teman semuanya, para dai, para calon dai, khususnya bagi yang mau ikut audisi aksi Indosiar 2022 ini, ya. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama, langkah pertama itu adalah satu, mental. Jadi mental kita itu harus benar-benar gimana ya, harus benar-benar kuat gojlogan, kuat sindiran, dan lain sebagainya. Yang sering patah hati kayaknya ini kuat ini orangnya gitu ya. Alhamdulillah. Terus yang kedua itu karakter kalian pribadi, ya. Kira-kira kalian itu hobinya apa, kesukaannya apa, ya. Jadi di situ harus diterapkan oleh kalian. Misalkan ada yang suka gitar, ada yang suka kendang, ada yang suka musik wayang, hadroh, dan musik-musik religi lainnya, itu tampilkan. Kemudian bahasa daerah masing-masing itu sedikit-sedikit atau sebagian lah itu dikeluarkan. Itu menjadi ciri khas kalian masing-masing. Gitu kan ya. Jadi jadilah dirian kalian sendiri, ya. Jadilah diri kalian sendiri. Maaf, ini bahasa saya memang logatnya itu ngapak ya. Jadi agak ribet saya ini jelaskan tentang bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi teman-teman sekalian, jadi yang pertama itu adalah ciri khas. Ciri khas kalian itu apa? Kayak gitu loh. Ciri khas kalian itu misalkan orangnya itu suka gloweh, suka bercanda, ya dilihatkanlah kepada para peserta semuanya. Jadi ketika kalian itu lagi memulai audisi, itu jangan sampai kalian itu gimana ya, seolah-olah itu kayak gak hidup suasananya kayak gitu kan ya. Harus hidup, seolah-olah di depan kita itu banyak orang kayak gitu. Seolah-olah kita itu sedang berbicara dengan banyak orang kayak gitu. Walaupun itu audisi loh, dimanapun. Soalnya apa? Ketika kita pulang nanti, itu adalah yang terpenting bagi kita, yaitu dakwah di masyarakat, ilmu kita yang kita dapat dari guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita, dan para pembimbing-pembimbing kita. Itu harus kalian itu tancapkan, itu harus kalian pelajari benar-benar seperti itu. Seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah karakter. Karakter kalian itu apa? Harus dikeluarkan. Jangan, kadang-kadang kan ada peserta yang seperti ini. Wah, saya pengen nyontoh si A, si B, si C. Boleh menyontoh, tapi dari ciri khas kalian sendiri, dari karakter kalian sendiri. Misalkan saya kepengen seperti Kiai Zainuddin MZ, ya dalam logat-logatnya seperti itu, tapi kalian harus ciri khasnya itu tidak boleh tertinggal. Karena apa? Ketika kita mengikuti seseorang dan seperti itu, letterlock seperti itu, monoton seperti itu, akhirnya orang itu bosan yang mendengarkannya. Seperti itu ya teman-teman sekalian, ya. Kemudian yang kedua itu intonasi atau rendah tingginya suatu nada, ya. Rendah tingginya suatu nada. Misalkan dari awal sampai akhir kita itu menggebu-gebu terus,
melung-melung terus. Nah itu harus ada kalanya kita itu keras, ada kalanya itu kita rendah. Jadi jangan terus atas terus. Rata-rata ntar orang yang mendengarkan itu tuh bosan. Ya. Kadang-kadang kalau di masyarakat itu tuh bosan. Kepengen masyarakat itu ya enak didengar, enak disampaikan, ya walaupun pada intinya kita itu sedang menjelaskan suatu masalah, suatu ilmu, tapi dengan enak bahasanya, kayak gitu. Kadang-kadang rendah dalam hal kadang-kadang lagi serius kita harus dalam hal serius, bercanda. Jadi dalam 1 jam kita menerangkan kepada seseorang dalam suatu ilmu itu campur aduk, campur aduk itu jangan terus menerus keras terus orang itu bosan, lembut terus juga orang itu bosan. Ada kalanya tinggi, ada kalanya rendah, ada kalanya serius, ada kalanya bercanda, seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ya kayak gitu teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga ini ketika posisi kita mau naik panggung itu, biasanya saya itu yang paham itu di diri saya ini merasakan kalau kita naik panggung dari arah kiri itu biasanya enak itu. Dari arah kiri seolah-olah gimana? Kalau saya sering-sering itu kalau naik panggung dari arah kanan itu biasanya setelah sampai panggung itu kurang fokus gitu loh. Tapi kalau saya naik panggung dari arah kiri itu seolah-olah gimana ya, PD-nya itu ada ya gitu loh. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah kemudian setelah kita sampai di panggung, ya, setelah kita sampai di panggung itu kita harus melihat audien dulu, melihat peserta dulu, para penonton dulu, para pemirsa dulu, dan para jamaah dulu. Dilihat dulu kiri kanannya, jangan langsung mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu, kita lihat dulu kiri kanan, seolah-olah kita itu lagi mengenal situasi, lagi memahami situasi yang ada, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tarik nafas 3 kali. Nah, baru kemudian setelah itu kita ucapkan salam, seperti itu. Nah, ketika kita mengucapkan salam, ketika yang pertama orang itu kurang respon, kita tanya lagi, seolah-olah lagi ngeluar, seolah-olah bertanya, weh ini kok suaranya sepi, ini gimana ini, gitu kan. Wah kurang ramai nih. Walaupun kita mengirimkan sebuah video saja, walaupun audisinya itu lewat Zoom saja, lewat online saja, itu harus seperti itu, seolah-olah kita itu hidup gitu loh, suasananya itu hidup. Kadang-kadang kan ada itu orang-orang, anak-anak kita itu, dari para peserta itu kemarin itu yang ikut itu, yang saya audisi itu banyaknya seperti itu, tidak memahami seperti itu. Seolah-olah kita itu, seolah-olah yang audisi itu gimana ya, ini harus seperti, harus tegas, harus ini, enggak, harus perlu dengan canda tawa, suasananya harus hidup kayak gitu. Itu harus yang dipahami oleh para peserta. Menggebu-gebu kayak gitu. Kadang-kadang dinilai itu kurang. Karena apa? Dalam suatu televisi, ya, dalam suatu acara, dimanapun itu pasti dibutuhkan yang namanya humoris gitu, canda tawa. Ngaji ada canda tawanya, ada seriusnya, ada Quran hadisnya, ada misalnya punya kekuasaan, puji-pujian, sholawat, azan, bacaan Al-Quran, itu harus dikeluarkan semuanya kayak gitu. Dalam Al-Quran dijelaskan, misalkan dalam hadis demikian kayak gitu. Dalam sholawat Jawa, dalam sholawat Sunda seperti ini kayak gitu. Jadi harus dijelaskan benar-benar dan dipraktekkan dalam kesehariannya, itu harus ada. Jadi para peserta, para pendengar semuanya, dan para calon-calon aksi ini, jadi kalian itu harus jangan terlalu serius, biasa saja, enjoy saja gitu loh. Tapi ada
intisarinya dari penjelasan seperti itu. Ada kalanya kita itu serius, tapi penjelasannya dalam bahasa kita, penjelasannya dalam hal mulai contoh-contoh yang ada seperti itu. Jadi teman-teman itu harus paham itu seperti itu. Soalnya apa? Dalam audisi yang dinilai itu adalah yang pertama. Yang pertama itu sifat PD, penguasaan panggung. Paham ini ya? Ketika dalam suatu audisi itu yang pertama yang dilihat itu PD, penguasaan panggung, isi daripada misalkan dakwah atau lomba tersebut. Kemudian yang keempat itu ada interaksi antara si pendakwah dengan jamaah, itu ada hidup suasana itu. Yang terakhir itu suara, vokal itu ya juga perlu, suaranya main ngaruh itu. Jika memang punya suara bagus, tapi jika enggak, suaranya kok minim, itu gimana caranya menghindari hal-hal yang perlu dengan suara. Misalkan suaranya kok pas-pasan, itu jangan sekali-kali kamu itu mengeluarkan seperti lantunan ayat Al-Quran yang Bismillahirrahmanirrahim. Nah suaranya kok pas-pas Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini repot kalau kayak gini ya. Misalkan pengen makanya dalam bab azan, kan itu menjelaskan tentang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah kalau suaranya pas-pasan kok jelaskan azan. Dalam azan maghrib dijelaskan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Repot. Kalau suaranya pas-pasan itu gimana caranya supaya menghindari hal tersebut itu loh ya. Jika kita memang itu kekurangannya di suara, itu jangan sampai kita itu mencontohkan tentang yang suaranya misalnya Imam Mekah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah misalkan punya suara ya agak mendingan lah ya, saya itu maka mendingan, gak parah-parah banget ya gitu kan ya. Misalkan kau punya suaranya pas-pasan Bismillahirrahmanirrahim, kan parah kayak gitu loh. Itu akhirnya dalam penilaian itu kurang itu. Misalkan penguasaan bagus ya, penguasaan bagus, kemudian suasana panggung hidup, tapi minimnya itu di suara. Misal ada itu penilaian seperti itu kadang-kadang itu. Jadi setiap juri itu menilai itu masing-masing. Ada yang mau menilai dalam hal pakaian juga ada yang penampilan lah ya, penampilan ada yang menilai tentang dakwahnya, ada isi daripada ngajinya ada, dakwahnya ada. Kadang-kadang yang dilihat dari tingkah lakunya orang tersebut ketika naik panggung itu gimana, ada itu. Tapi kalau di televisi kamu itu jangan sekali-kali kayak gini loh, garuk-garuk seperti ini. Ini nilainya min ini. Saya dulu itu pernah itu, soalnya saya itu dinilai, wah kamu kukur-kukur di panggung itu ngurangi itu adab itu. Karena saya dulu nggak sengaja juga nggak kerasa. Nah kalau diulang dalam videonya, wah saya lagi kayak gini kukur-kukur, itu nggak boleh ya, kayak gini. Atau kadang-kadang kayak gini itu nggak boleh. Harus bahasa tubuh itu gimana caranya itu harus konsekuen lah kayak gitu ya. Jangan sampai itu kita itu nggak sengaja atau kadang-kadang lupa, itu hati-hati itu sekali. Terus kemudian ucapan bahasa itu harus benar-benar ya sopan kayak gitu kan. Kadang-kadang karena kita mungkin di sana nanti atau di pergaulan kita kadang-kadang sering memakai bahasa-bahasa yang kurang enak itu, bahasa-bahasa yang kurang sopan itu, hati-hati itu ya. Jadi para peserta semuanya ya.
suara kalian itu jika punya suara bagus dikeluarkan teman-teman semuanya ya, dikeluarkan semuanya. Nah di sini sebenarnya speaking ya. Dalam penjelasan dulu itu saya pas pelatihan itu yang pertama itu adalah produksi TV. Proses produksi TV itu ada perencanaan dan persiapan ya. Ada perencanaan dan persiapan pra-produksi itu. Kalau produksi itu adalah produksi show live dan tunda. Ada kalanya on air, ada kalanya off air kayak gitu. Jadi dalam produksi itu terdiri dari produser, tim kreatif, eksekutif produser, dan pendukung. Gitu ya. Produser itu adalah orang yang mengatur tentang acara tersebut, gitu. Kemudian tim kreatif, dan tim kreatif itu kadang-kadang itu nggak pernah kita itu kebayang, nggak pernah terlintas dalam diri kita secara tiba-tiba kita itu dikerjain atau kadang-kadang suruh mengerjain, itu memang tim kreatif. Nah kemudian pendukung itu mungkin dari para lain-lainnya itu punya penonton, itu ada pendukung. Dalam satu dia itu terdiri dari kamera, lifting, mic, audience, FM, kameramen, dan control room. Ya, jadi semuanya itu ada. Speaking itu adalah suatu kataan lah ya, mungkin saya tuh speaking ya, ucapan atau perkataan, mungkin kalian tuh lebih paham lah. Itu terdiri dari audience. Audiensinya itu harus ada timing, speed harus jelas, ucapan harus jelas, power harus ada, suara power. Begini harus ada powernya. Kadang-kadang ada powernya. Para bapak ke bebo, kepriye kabare panjenengan kabeh. Misalnya, saya orang Jawa ya, bahasanya Jawa. Lah panjenengan misalnya orang Medan, Horas gimana Horas? Ini misalkan gitu ya. Orang Lampung tapi pun kan. Apa kareba? Lah saya seperti itu macam-macam itu. Orang Jawa apa kabar? Pripun kabare panjenengan? Gimana kabarnya Bu? Pak? Gitu. Jadi itu harus ada pertama kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan. Itu harus seperti itu. Ya. Nah kemudian baru salam pertama. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepriwe kabare? Apik kada. Seperti itu ya. Jadi ya kayak gitulah. Terus dalam merampungkan itu harus ya pokoknya harus menyenangkan peserta kayak gitu agar mengingat sekali ya. Kadang-kadang suara saya itu sampai sekarang di mana-mana. Walaupun saya pakai masker, pakai helm kemana-mana, ketika suara saya itu udah keluar, itu orang tuh paham, wah ini rahmat asih nih, kayak gitu. Saya sering banget itu, kadang-kadang saya itu, aduh repot kalau kayak gini, suara saja udah jelas kelihatan, itu repot kalau kayak gini. Nah, ini power ucapan, ya, suara jini seperti itu harus ada. Smart, nah smart ya, selalu apa ya namanya, enak dilihat, ya. Komunikatif dan interaktif. Harus ada komunikasinya, harus interaksi, harus ada komunikasi dan interaktif, itu tidak boleh hilang itu. Harus ada, terus saut menyaut, sambung menyambung seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini kemudian kita itu kalau lagi dalam suatu acara atau lomba atau dakwah di mana-mana, kita itu harus apa ya, ibaratnya diri kita itu menjadi tumbal dalam dakwah kita. Misalkan menjalankan tentang sholat. Kalau sholat berjamaah itu biasanya rahmat itu ndeblek banget. Disuruh adzan gak mau, disuruh sholat gak mau, itu rahmat itu gimana? Misalkan dalam contoh anak, misalkan ada ibu dan anaknya namanya Rohmat, misalkan diomelin sama ibunya, Mat, bocah rewel, kamu itu anak bandel sebagainya, disuruh sholat gak mau, gimana kamu mau jadi anak, mau jadi gitu. Seperti itu ya contoh. Jadi
sampai dimanapun nama kita itu semakin apa ya, semakin dikenal kayak gitu. Ada kadang-kadang orang dakwah, ibu ngaji, bapak-bapak pengajian di mana-mana ditanya, itu tadi yang ngisi siapa kiainya, yang ngisi tadi siapa ustadznya, nggak tahu. Soalnya apa? Ustadz itu kurang memperkenalkan diri, namanya kurang hidup dalam suasana tersebut. Dakwahnya itu kurang. Kayak gitu. Tujuan kita berdakwah itu adalah mengajak kepada masyarakat supaya mereka itu bangga, mereka itu senang, mereka itu semangat. Tujuannya seperti itu, agar mereka itu mau diajak beribadah, diajak untuk bersilaturahim, diajak untuk suatu hal yang baik. Seperti itu, tujuannya kan seperti itu, rahmatan lil alamin. Jadi para teman-teman sekalian ya, ingat, jadi untuk para peserta, jika kita ingin sukses, ya, ingin lolos, ya, itu yang pertama itu adalah penguasaan panggung, penguasaan materi, penguasaan suara, dan penguasaan trik dan strategi. Itu seperti itu harus ada. Itu penguasaan itu harus ada ya. Penguasaan panggung, penguasaan materi, penguasaan suara, penguasaan musik, dan penguasaan strategi. Itu harus ada pada diri kalian ya. Kayak gitu. Misalkan kalian bisa gitar, mainlah gitar. Misalkan dalam sebuah nyanyian dari Bang Haji Roma Irama, misalnya ada dalam berjudul Perjuangan, perjuangan, contoh kayak gitu ya. Misalkan ada yang punya apa namanya, misalkan suara, dia hanya mengandalkan sebuah suara, cuman tidak bisa dalam hal musik, bisa saja. Misalkan dalam anak muda, kan zaman sekarang itu banyak sekali nyanyian sukanya anak-anak, trennya India sekarang itu banyak. Misalkan dalam Al-Mahabbatain dijelaskan, misalkan ada, atau seperti yang dinyanyikan oleh Ajit Sin seperti ini, Hum tere bina berhina sakate, tere bina kawajudu mira. Itu kan, itu misalkan suara itu hanya contoh, saya nggak bisa itu, saya cuma mengadakan itu sebenarnya. Kemudian dalam mungkin dia suaranya itu, mungkin dia hobinya itu baca Al-Quran, carilah imam siapa, Imam Sudes atau Imam Ahmad dan sebagainya, silahkan contoh. Misalnya Imam Sudes, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tapi ingat ini ya, ketika kalian dakwah, misalkan guyon apapun, bercanda apapun, tapi ketika udah ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, itu harus ada perasaan meresapi, menjiwai ya, meresapi, menjiwai. Bahasa tubuh kita harus benar-benar jiwa dalam bacaan tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Artinya kayak gitu langsung. Dijelaskan Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya, dijelaskan, silakan dan bahasa kalian masing-masing atau penjelasan kalian masing-masing, karena penjelasan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi seperti itu ya. Jadi
Ya itu cukup itu dulu. Jadi ketika kalian tanya mungkin ada sesuatu yang lain, silahkan bisa tanyakan, dan link di komentar di bawah ini jangan lupa ya. Komentar ada di bawah ini jangan lupa like dan subscribe teman-teman semuanya ya, agar semakin berkembang untuk pengetahuan kita masing-masing ya. Semoga yang kalian ikut audisi diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan lupa like, subscribe, kemudian komentar Anda. Apabila Anda punya keluhan, punya apa, silahkan ya komentar di bawah ini. Terima kasih dari saya Rahmatullah Aksi Indosiar tahun 2013, juara 4 dari Cilacap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.